Saya percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel. Terkait dengan Bapak kan juga ada di komentar sebelumnya. Komentar Pak terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini yang dipermasalahkan. Oh, itu biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa. Pratikno wajar terseret isu ijazah Jokowi. Rizal Fadilah, dia aktor kunci yang harus diperiksa. Ya. Sebagai informasi ya, Pratikno itu adalah mantan rektor UGM ya di tahun 2012 sampai 2014 ya. Sebelum kemudian diangkat oleh Pak Jokowi ketika terpilih sebagai presiden pada tahun 2014 menjadi Menteri Sekretaris Negara ya, Mensesnek selama 2 periode, dan kemudian hari ini beliau menjadi Menko apa ya lupa. Jadi karena sekarang ada 7 Menko, kita juga nggak hafal ya, karena ada beberapa kementerian atau yang tadinya 1 kementerian diubah menjadi 2 sampai 3 kementerian seperti dulu di masa-masa sebelumnya. Itu ada namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Sekarang dibagi 3 ya. Ada Mendikdasman ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Mendiktisaintek ya, perguruan pendidikan tinggi dan sains teknologi, kemudian juga ada Menteri Kebudayaan. Lucu sih memang, tapi ya konsekuensi dari pembagian jatah yang harus begitu banyak ya. Sekarang ada 49 menteri dengan 42 wakil menteri, ditambah 10 pejabat setingkat menteri dan beberapa kepala instansi yang posisinya tinggi. Pokoknya kabinet Gemo ini lebih dari 104 orang ya totalnya. Ya, dan ini memang Pak Pratikno itu selalu dicurigai, dan karena apa hubungannya ya, dulu kan ikut rapat bersama pengacaranya Pak Jokowi dan lain sebagainya, dan posisinya sebagai mantan rektor UGM yang kemudian menjadi kecurigaan netizen dan masyarakat yang hari ini masih menggugat ijazah Pak Jokowi. Nama Menteri Sekretaris Negara Pratikno kembali menjadi sorotan publik setelah kunjungan ke Solo untuk menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo memicu spekulasi luas ya. Ini sekarang Pak siapa namanya? Pak Pratikno itu bukan Mensesnek ya, tapi sudah menjadi Menteri Koordinator. Cuma Menko apa ya, lupa. Pemerhati politik dan kebangsaan Muhammad Rizal Fadilah menilai pertemuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari menguatnya kembali isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Dari tulisannya yang beredar luas di ruang publik, Rizal menyebut Pratikno wajar terseret ke pusat-pusaran isu karena kedekatan yang sangat panjang dan strategis dengan Jokowi, baik sebelum maupun selama menjabat sebagai presiden. Datang tergesa-gesa dan menghindari media adalah sinyal kuat, entah dipanggil atau inisiatif sendiri, yang jelas relasi keduanya bukan relasi biasa, tulis Rizal Rabu tanggal 31 kemarin. Rizal menilai Pratikno bukan sekadar pejabat administratif, melainkan aktor penting yang diduga memahami detail sejak awal perjalanan politik Jokowi, termasuk persoalan dokumen akademik yang kini kembali dipersoalkan publik. Ia menyoroti sikap Universitas Gadjah Mada yang dinilai tidak memberikan jawaban substansial terkait keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan pihak kampus bahwa fisik ijazah berada pada yang bersangkutan dinilai tidak menjawab inti persoalan. Status kelulusan disampaikan tanpa bukti memadai, ini mencederai kejujuran akademik, tulisnya. Menurut Rizal, kondisi ini justru memperkuat dugaan adanya peran figur kuat di balik institusi yang disebutnya memiliki pengaruh besar dalam dinamika internal UGM selama bertahun-tahun. Dalam tulisannya, Rizal juga mengaitkan Pratikno dengan berbagai isu lain, mulai dari dugaan peran politik sejak Pilkada Solo, relasi dengan proses pendaftaran di KPUD dan KPU, hingga pengaruh dalam pemilihan rektor UGM pasca kepemimpinannya. Ia bahkan menyebut dugaan penyalahgunaan kekuasaan selama Pratikno menjabat Menteri Sekretaris Negara, termasuk kepemilikan aset besar, meski hingga kini tudingan tersebut belum pernah dibuktikan melalui proses hukum. Selain itu, Pratikno juga disebut-sebut dalam narasi publik terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, meski tudingan tersebut juga tidak pernah dikonfirmasi secara resmi.
Rizal menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Pratikno oleh kepolisian menjadi kunci untuk membuka apa yang ia sebut sebagai missing link dalam polemik ijazah Jokowi. Tanpa memeriksa Pratikno, mata rantai akan selalu terputus dari persoalan tidak pernah tuntas, tulisnya. Ia juga menilai aparat penegak hukum terkesan enggan menyentuh figur tersebut meski namanya terulang kali muncul dalam berbagai polemik nasional. Hingga berita ini ditulis, Pratikno belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan yang disampaikan Muhammad Rizal Fadilah. Pihak istana maupun UGM juga belum merespon secara khusus narasi tersebut yang kembali mengaitkan nama Pratikno dalam ijazah Jokowi. Ya, sampai hari ini memang akan diduga ya. Kemudian terkait pernyataan dari politikus PDIP ya, Victor Suryadi, yang menyebut dokumen itu dibuat tahun 2012 yang kebetulan bersamaan dengan masa jabatan Pak Pratikno sebagai rektor UGM ya. Dan memang selama ini dugaan kuat ya yang kemudian Pratikno ikut terseretnya tadi ketika beliau ini ikut rapat ya, yang itu diungkapkan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, ada Pak Firmanto Laksana, kemudian juga banyaklah ya dalam berbagai diskusi publik yang mengatakan Pak Pratikno menyarankan, yaitu apa posisi Pak Pratikno saat itu ya, itu kan juga aneh ya. Seorang pejabat negara kemudian ikut-ikutan dalam kasus ini juga menjadi pertanyaan ya. Jadi apa ya, Pak Pratikno posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dulu namanya Pak Menko Kesra ya, yang kemudian menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Kebudayaan dan Kemanusiaan, yang kemudian pertama kali menjabat sebagai menteri adalah Puan Maharani, kemudian diganti Pak Muhadjir Effendi ya, kalau nggak Muhadjir Effendi ya, Muhadjir Effendi, kemudian ya ini Pak Pratikno. Jadi beliau ini menjabat sebagai rektor UGM itu kita lihat dia sebagai rektor Universitas Gadjah Mada yang ke-14, masa jabatannya 16 Juli 2012 sampai 24 November 2014 ya. Awalnya dia menjadi pelaksana tugas sekretaris kabinet ya dari 22 September 2024 sampai 20 Oktober 2024. Artinya dia diangkat kemudian juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara. Ini selama 2 periode. Ini luar biasa ya. Jarang sekali ada menteri yang menduduki jabatan itu sampai 2 periode berturut-turut ya. Ibu Sri Mulyani itu gak berturut-turut juga sih, walaupun kemudian ya mungkin bisa dikatakan yang terlama yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Tapi yang jelas ini akan semakin menarik ya, apakah Pak Pratikno ini akan nantinya ya akan diperiksa ya sebagai saksi ya ketika menjabat sebagai rektor UGM. Tapi nampaknya akan sangat sulit ya, mantan rektor UGM yang berbicara terkait ijazah Jokowi pun akhirnya ditekan luar biasa seperti Profesor Sofyan Effendi. Namun ya juga kita beliau sudah sepuh, apalagi juga beliau pernah menjadi ketua komisi ASN nasional ya, ketua komisi aparatur sipil negara, itu komisi yang dibentuk di eranya Pak Jokowi, belum menjadi ketuanya. Ya, nampak sulit juga nampaknya ya untuk kemudian membongkar terkait kasus ijazah ini. Dan kita juga melihat kasus lain ijazah terkait Wakil Gubernur Bangka Belitung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Desember 2025 yang lalu, Heliana ya. Ini juga luar biasa, walaupun sebenarnya ketika dia mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Bangka Belitung, dia tidak mencantumkan ijazah S1-nya, tapi ijazah SMA-nya. Jadi pendidikan terakhir itu SMA. Dan itu memang syarat pencalonan gubernur itu terpenuhi ya. Tapi kalau kemudian dia dinyatakan bersalah ya memang pasti akan berimplikasi pada jabatannya sebagai wakil gubernur ya. Tapi selama ini memang di beberapa kasus ketika ya kepala daerah ini terbukti menggunakan ijazah palsu, kalau kemudian sebelum pelantikan atau baru selesai kemenangan itu bisa digugat di MK ya. MK pernah membatalkan kemenangan pada Pilkada 2024 yang lalu di pemilihan wali kota Palopo, di mana Trisal Tahir terbukti ya, memalsukan ijazah hingga kemudian kemenangannya dibatalkan dan MK memutuskan pemungutan suara ulang.
Kasus yang paling heboh adalah kasusnya JR Saragih ya, Jopinus Ramli Saragih, Bupati Simalungun ya, yang akhirnya pencalonannya sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 dibatalkan oleh KPU Sumatera Utara karena terbukti ijazah SMA-nya palsu. Tapi tidak berimplikasi pada jabatannya sebagai Bupati Simalungun. Terbukti dia akhirnya cuma gagal sebagai calon gubernur, tapi jabatannya sebagai Bupati Simalungun dia selesaikan di periode terakhir ya, 2 periode terakhir sampai tahun 2021 ya. Artinya memang dari case-case yang ada, ketika terbukti ijazah itu palsu, memang ada yang kemudian berimplikasi pada kemenangannya, ada yang tidak berimplikasi ketika sudah menjabat. Dan dalam kasus Jokowi memang ketika kemudian nanti terbukti apapun memang tidak akan berimplikasi pada 10 tahun terakhir ya. Ya, tapi ketika terbukti palsu ya sudah ya. Selama ini memang ada kebohongan yang luar biasa ya, tapi nampaknya kalau melihat tanda-tandanya seperti ini ya, mungkin ya seperti kita mengingat kata-kata Pak Nusron, sampai kiamat mafia tanah tidak akan bisa hilang. Nah, kita bisa mengatakan sampai kiamat ijazah Jokowi tidak akan pernah disidangkan, apalagi diperlihatkan di persidangan ya, di depan majelis hakim. Nampaknya kita tunggu kepanasannya, apakah sampai 2029 ya ijazah ini akan terus berjalan, atau kemudian ada apalagi dengan KUHP yang baru ya, tidak dengan norma restoratif justice yang begitu kuat, bagaimana nasib terkait ijazah Jokowi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.